Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, jumpa lagi dengan saya bersama dengan Psikologi Menjawab. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan sharing-sharing saya, terutama terkait dengan psikologi kepribadian ya. Setelah sebelumnya saya sharing-sharing juga terkait dengan tema yang serupa, yaitu psikologi kepribadian, apa yang dimaksud dengan kepribadian sanguinis, koleris, dan seterusnya ya. Dan buat teman-teman ataupun sahabat-sahabat semuanya yang baru saja menemukan video ini ataupun belum melihat video dari saya, silahkan untuk subscribe ya channel Psikologi Menjawab, like, comment, and share video materi-materi dari channel Psikologi Menjawab. Insya Allah akan menghadirkan tema-tema terkait psikologi, dan sebelum-sebelumnya juga saya sharing terkait dengan psikologi perkembangan, psikologi abnormal, dan juga psikologi pendidikan ya. Silahkan untuk dilihat di playlistnya. Nah, buat sahabat-sahabat semuanya, kita akan sharing ataupun saya akan sharing terkait dengan tipe kepribadian orang berdasarkan warna otak ya, atau color brain ya. Nah, konsep dasarnya adalah setiap orang itu memiliki pemrosesan informasi di otak yang beragam. Jadi kalau di scan ya di otak, jadi otak ini kan sebenarnya juga terdiri dari jaringan-jaringan ya. Di dalam otak itu juga ada komunikasi-komunikasi. Jadi kalau digambarkan itu, otak itu ada sinyal-sinyalnya, dan komunikasi satu sama lain itu adalah terjadinya sambungan ya. Jadi bayangkan itu seperti jaringan listrik ya, yang kemudian disambung-sambungkan, itulah proses komunikasinya. Dan ketika terjadi ada informasi baru, itu ada semacam loncatan, entahlah apa namanya gitu ya. Atau ketika belajar, itu sebenarnya adalah proses pembentukan sambungan yang baru. Dan ternyata dari pemrosesan syaraf genetik itu dikategorikan bagaimana seseorang menerima dan memproses informasi. Jadi ada cara yang ternyata beragam ya antara individu satu dengan individu yang lain dalam memproses informasi yang ada di otak. Nah, dan di sini ditemukan ada 4 tipe color brain ya, atau warna otak. Ada red, blue, green, purple. Jadi pada intinya adalah di sini ketika seseorang memproses informasi, yang pertama menerima data ataupun informasi, lalu kemudian data ini diproses, ya, ditransferkan, dikirimkan ke bagian satu ke bagian yang lain, sampai kemudian balik lagi ya, dikirimkan. Jadi ada coding, decoding gitu ya, mulai dari diterima terus kemudian diterjemahkan, dikirim lagi. Itu ternyata berbeda antara individu satu dan individu yang lain. Sampai kemudian dikelompokkan ini jadi ada 4 ya, ada 4 tipe orang. Sekalipun mungkin di sini juga ada campuran atau kombinasi semuanya, tetapi setiap kita atau setiap orang itu memiliki tipe yang dominan. Jadi boleh dibilang, oh ini tipe red, ini tipe blue, ini tipe green, dan kemudian tipe purple misalnya ya. Nah, yang pertama yang disebut dengan blue brain ya, atau otak tipe biru ya. Ya. Nah, ini mereka yang dominan terkait rasa atau emosi. Ini orang-orang yang mereka ini peka dengan informasi-informasi yang berhubungan dengan emosi ataupun soal rasa. Dan mengolah informasi dan berkomunikasi ini dengan perasaan ya. Jadi kan di bagian otak itu ada bagian-bagian yang sifatnya logik, terus kemudian bahasa, terus kemudian ada bagian yang ngurusi perasaan kan memang ada sebenarnya ya. Ini soal misalnya ada rasa takut, rasa senang, itu ada bagiannya sendiri di otak.
Nah, memiliki kepekaan yang tinggi terkait perasaan, terutama hubungan sosial. Karena urusannya ini dengan rasa, berkomunikasi dengan perasaan ya, yang kemudian ini bagi mereka itu memiliki ketertarikan yang tinggi dalam hubungan yang sosial. Karena apa? Karena mereka memiliki kepekaan soal rasa itu. Mereka paham soal itu. Jadi seolah-olah bisa merasakan lah apa yang kemudian dirasakan orang lain. Kan ada orang-orang yang memang nggak bisa ya, yang misalnya kok gitu aja dipikir. Nah, kalau kalau orang apa namanya gitu aja dipikir, nah itu bukan bukan termasuk blueprint ya, tapi tipe yang lainnya. Dan menunjukkan keterampilan yang beragam. Artinya apa? Mereka ini karena mereka memiliki keterampilan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemudian dia kan ingin memenuhi kebutuhan ya. Ada banyak orang itu, dan disitulah dia memiliki keterampilan yang beragam. Sekalipun katakanlah tidak semuanya itu jadi spesialis ya, tidak semuanya menguasai secara apa namanya jadi expert gitu, tetapi mereka memiliki keterampilan itu. Suka dalam pelayanan, toleran dan tertata. Ini tipe orangnya ya, suka untuk kemudian melayani, terus kemudian ya karena tadi, karena peka dengan perasaan, mengolah informasi dengan perasaan, sehingga mengenali kebutuhan orang lain dan mencoba untuk kemudian melayani dengan baik. Nah, sayangnya ini tipe-tipe orang yang blueprint ini adalah mereka itu merasa tidak enakan untuk menolak, tidak enakan untuk ada rasa-rasa tidak enak. Sehingga ketika misalnya ada beberapa permintaan itu seolah-olah ya dia memiliki kewajiban harus dipenuhi semuanya, harus dikerjakan semuanya gitu ya. Nah, ini yang kemudian jadi tantangan buat blueprint ya. Jadi orang-orang yang memiliki tipe otak biru gitu ya. Nah, yang nggak enaknya juga kalau kemudian rasa nggak enak ini kemudian dimanfaatkan oleh orang lain. Ini orangnya nggak enakan nih. Terus kemudian dimintain tolong dulu gitu ya. Nah, di sini juga perlu untuk kemudian belajar istilahnya apa ya, tegas pada diri sendiri untuk kemudian mana yang memang diterima, mana yang enggak, harus bilang nggak bisa, terus kemudian ditolak gitu ya. Nah, ini cocok buat sahabat-sahabat yang katakanlah suka di dunia pelayanan ya. Ini butuh banget untuk di blueprint ya. Atau nanti kalau mau rekrut orang itu katakanlah di dunia pelayanan, pilih yang ini. Sekalipun ini juga harus kemudian dikasih koridor sehingga jangan sampai kemudian saking rasa gak enaknya terus semuanya tuh bahasanya nyanyuh gitu ya, semuanya dikasih gitu ya tanpa kemudian kontrol. Nah, tentu untuk bendahara jangan ini ya, nanti nggak enakan semua yang kasih apa namanya yang minta di ACC semua. Nah, ini nggak pas juga gitu ya. Terus kemudian ada tipe purple brain. Nah, apa yang dimaksud dengan tipe purple ini? Ini orangnya itu informasi yang diterima itu dominan terkait dengan logika ya. Jadi kalau tadi dominannya itu perasaan, yang sebelumnya tadi yang biru ya. Kalau purple yang ungu itu dominannya terkait sama logika. Sehingga data-data informasi itu menjadi perhatian penting bagi dia. Nah, gimana mau melogika kalau kemudian tidak ada data-data, terus kemudian tidak ada informasi. Sehingga dia pasti akan nanya soal datanya. Datanya mana? Informasinya mana? Ya. Nah, ini kalau kalau orang berhadapan dengan tipe purple ya, orang purple ini pasti dia akan banyak nanya. Pasti dia dan tanya itu sebenarnya bentuk untuk kemudian mencari data. Nah, kalau ketemu bos yang tipenya purple itu ya jangan heran kalau kemudian si bos ya itu akan minta data beragam. Karena apa? Karena segala hal itu didasarkan pada data yang lengkap. Dia tidak akan bisa mengambil keputusan itu tanpa data. Jadi tanpa kemudian menganggap bahwa oh ini datanya sudah cukup,
terus kemudian dia ambil itu keputusan. Kalau dia merasa belum cukup, nah dia akan terus untuk kemudian mencari, dan akhirnya mungkin kesannya adalah orang ini juga kurang peka, kaku gitu. Ini apa-apa kok seperti ini, karena semuanya proses dengan logika ya, dan semua menggunakan data yang mungkin kesannya juga lambat atau kemudian tidak cepat. Yang pada dasarnya sebenarnya adalah dia butuh untuk disuplai dengan data, ya, disuplai dengan informasi-informasi. Sehingga kejelasan informasi dan juga validnya informasi itu jadi sesuatu yang sangat membantu buat dia gitu ya. Nah, di sini sahabat-sahabat semuanya, ketika kita berhadapan dengan orang yang tipe purple, maka cara kita menyampaikan itu nggak bisa kita ngomong dengan perasaan. Ya, yang kita sampaikan adalah data, yang kita sampaikan adalah argumentasi. Kenapa kita melakukan ini? Nah, kita sampaikan terkait dengan data-data yang kita miliki, sampai kemudian ada konklusinya, ada prosesnya. Karena apa? Karena proses itu dengan logika. Yang namanya logika itu kan ada premis-premis ya, yang kemudian dari premis itu nanti akan muncul kesimpulan kan. Ada latar belakang, terus kemudian di situ ada istilahnya metode yang digunakan, ada pembahasan sampai kemudian kesimpulan. Nah, kalau kemudian kita berkomunikasi dengan tipe partner langsung meloncat ke kesimpulan, ya dia tidak akan menerima itu. Karena apa? Dia butuh penjelasannya yang logis. Dan yang namanya SOP bagi dia itu adalah metode ya. Itu adalah kerangka di dalam dia berpikir, kerangka di dalam dia bertindak. Sehingga jangan heran kalau misalnya ya, kalau tipe purple ini nanti akan berpegang erat pada yang namanya SOP. Ya, ini SOP-nya itu seperti ini. Wah, ini ya. Kalau sudah ngomongin SOP itu sangat kekeh sekali. Nah, kalau yang tadi mungkin tipe yang sebelumnya ya, yang biru tadi ya, blueprint, itu nggak begitu perhatian lah soal SOP. Yang penting tuh melayani, yang penting tujuan ya. Nah, kalau ini SOP prosedur itu jadi sesuatu yang harus dipegang kuat gitu ya. Data-data iya penting, dan SOP itu jadi bagian dari data juga. Jadi patokan juga, jadi metode juga. Nah, buat sahabat-sahabat, siapakah yang kemudian, adakah dari sahabat-sahabat yang termasuk tipe purple ini ya, atau pasangannya tipe purple yang kalau melakukan sesuatu itu harus dijelaskan macam-macam. Nah, ini jadi menarik sekali ya. Berikutnya itu ada red brain. Nah, ini tipe otak merah. Jadi dominan pada target atau tujuan. Nah, orang-orang yang memiliki warna otak atau berwarna merah ya, ini istilah ya. Jadi tidak kemudian otaknya ini merah semua, enggak seperti itu. Ini istilah. Nah, dominan pada target atau tujuan. Jadi orientasinya tipe-tipe orang dengan red brain ya, itu adalah target, itu adalah tujuan. Sehingga dia ini memiliki kemampuan yang bagus di dalam apa? Di dalam menata ataupun membuat langkah-langkah, membuat tujuan. Ini tujuannya. Wah, ini langkah-langkahnya seperti itu ya. Sehingga jangan sampai kemudian kita berkomunikasi mengajak orang-orang dengan red brain itu tanpa jelas ini tujuannya kemana. Karena pasti dia akan tanya, ini tujuannya ngapain ini? Wah, seperti itu ya. Terus nih setelah kita berbicara membahas, kita mau ngapain? Karena apa? Karena tujuan itu penting sekali untuk tipe red brain ya. Atau kalau punya bos yang memang tipenya adalah red brain, maka dia akan jelaskan itu tujuannya, ini langkah-langkahnya. Seperti itu ya. Nah, bagaimana kita kemudian mengikutinya, ini yang kita harus pahami betul ya.
Pertimbangan-pertimbangan dibuat dari perspektif jangka panjang dan dia ini memiliki perspektif jangka panjang ya. Yang kadang saking panjangnya, saking jauhnya itu orang-orang yang teknis ini tidak begitu saja bisa mengikuti. Nggak kebayang ya. Karena orangnya itu visioner lah, boleh bilang seperti itu. Wah, kita itu nanti targetnya tahun 2045 itu seperti ini. Kita membayangkan ini. Ini step-stepnya nih. Wah, wah. Kalau ini hadapannya sama orang-orang yang nggak paham, maka wah ngapain sih Pak jauh-jauh gitu kan ya. Yang depan aja lah Pak, kita ini belum capai nih. Nah, sehingga penting untuk kemudian kita juga paham kalau memang atasan kita, bos kita tipe ini, kita harus support ya, harus kemudian kita terjemahkan, kita dukung. Oh ya, langkah-langkahnya ini gitu ya. Atau kalau kita teman, maka di dalam komunikasi, diskusi, kita berangkatnya itu dari titik akhirnya, tujuannya, kita itu mau kemana, lalu kemudian step-stepnya itu. Kalau kita bisa menjelaskan, maka itu akan jadi enak dan akan mudah. Termasuk kalau misalnya kita negosiasi, kita berhadapan dengan red brain ya, maka kita tunjukkan targetnya apa, langkah-langkahnya apa. Kalau menurut dia ini adalah logis ya, dan kemudian tertata dengan baik dan katakanlah memang bisa diterima, maka dengan mudah negosiasi itu akan berjalan dengan baik gitu ya, akan deal gitu. Karena apa? Pertimbangan dan langkah-langkah itu disusun secara logis atau terarah. Dia akan lihat itu tahapan-tahapan itu apakah logis atau tidak ya. Orientasi pada tujuan dan langkah-langkah sudah dibuat. Jadi orientasinya bukan hanya tujuan tetapi juga langkah-langkahnya. Ini tipe red brain. Nah, dari sahabat-sahabat semuanya, apakah sahabat-sahabat termasuk dari orang yang tipe ini red brain ya, yang memiliki karakteristik ataupun ciri-ciri yang dominan terkait sama target, terus kemudian detail dalam soal langkah-langkah, memiliki perspektif jangka panjang, lalu kemudian orientasinya adalah ya jadi umumnya kalau red brain tuh misalnya udah menetapkan ini targetnya, ini langkah-langkahnya, dia akan komit di situ, dia akan komit di langkah-langkahnya. Ketika kemudian memiliki anak buah, maka dia akan pantau, ini langkah-langkahnya udah yang kita sepakati kemarin tuh udah dijalankan belum, targetnya udah kecapai belum. Kalau langkah-langkahnya aja belum dilakukan, gimana mau mencapai target, seperti itu ya. Nah, ini yang penting untuk teman-teman ataupun sahabat-sahabat pahami ya. Nah, berikutnya ada yang disebut green brain ya. Nah, ini tipe warna otak biru ya. Kok biru? Hijau. Jadi belibet nih ya. Kalau yang pertama tadi kita bahas yang biru, terus kemudian purple, terus kemudian ada merah. Kalau ini ada green ya, biru. Nah, ini berbeda juga dengan yang lain-lainnya karena memang keempat-empatnya itu berbeda ya. Nah, dominan pada action. Dominan pada action. Kalau tadi yang sebelumnya itu yang red, rapat-rapat itu jadi hal yang penting. Untuk apa? Untuk menerjemahkan yang namanya target. Ya, ini targetnya ini langkah-langkahnya ini. Rapat itu penting bagi orang yang red. Tapi bagi orang yang green, ini umumnya ini pengalaman ya. Pengalaman saya. Ada orang-orang yang tipe green itu paling susah kalau diajak rapat. Paling susah kalau diajak membahas ya. Karena apa? Yang dia tunggu itu adalah kesimpulannya, actionnya itu apa gitu. Kalau saya memang dikasih job, udahlah job saya apa, udah target saya apa yang perlu saya kerjakan, maka dia akan menggunakan seluruh kemampuan dia untuk yang mengerjakan apa yang jadi tugas dia. Fokusnya di action. Ya terserah saya, yang penting kan tercapai. Nah, ini kadang orang-orang yang tipe action ini, yang green ini ya,
terkadang kalau dihadapkan dengan SOP, terus tadi dengan orang-orang yang rap dengan langkah-langkahnya harus seperti ini, bisa saja dia akan menggunakan langkah-langkah yang lain. Atau kalau ngomongin SOP, mungkin dia akan lompat dari SOP yang ada. Karena menurut dia yang penting ini yang jadi target itu tercapai, bukan soal prosesnya. Jadi kalau ditanya gimana nih, ya kan tercapai kan Pak, nah, gitu ya. Jadi akan cenderung ambil untuk soal SOP. Nah, apa yang kemudian perlu kita lakukan kalau misalnya punya tim yang seperti itu? Maka kita harus sampaikan jelas mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Ada semacam kita bikinkan lapangan gitu ya, tanda kutip ya, lapangan puasa. Ini yang kamu boleh nih, ini yang nggak boleh. Ya sudah. Yang lainnya berarti kan wilayah untuk kemudian dia bisa action semau dia, menggunakan inovasinya, menggunakan kreasinya, seperti itu ya. Jadi kejelasan akan rules itu penting baginya. Untuk apa? Agar jangan sampai kemudian dia ini melompati SOP yang ada, rule yang ada. Dan kejelasan dari sasaran itu merupakan hal yang penting bagi dia. Nah, ini kalau orang green brain ya. Jadi orang-orang yang tipenya adalah tipe hijau. Ini artinya kalau dia ini sebagai istilahnya apa ya? Sebagai orang yang kemudian ditugasi lalu kemudian dievaluasi ya. Ini harus jelas. Kamu jobnya adalah ini. Kamu boleh melakukan ini, tapi kamu nggak boleh melakukan ini. Silahkan. 5 hari lagi kita ketemu. 5 hari lagi saya akan tanya tentang progresnya. Nah, seperti itu ya. Jadi, karena apa? Karena memiliki kemampuan dalam membuat alternatif solusi, langkah-langkah dalam mencapai target. Yang kita lakukan itu adalah semacam memberikan koridor-koridor ya, yang kemudian membuat dia ini yang boleh, ini yang nggak boleh, time-nya, terus kemudian goals-nya, udah seperti itu. Jadi sangat pengalaman, ini ngomongin pengalaman ya, sekalipun mungkin ada punya pengalaman yang beragam, sahabat-sahabat semuanya. Ini pengalaman saya, orang yang tipe green ini, kalau diajak rapat, kalau diajak pembahasan, minta ampun susahnya gitu ya. Dan sebelum saya tahu, ini saya mikirnya tuh nih, orang nggak punya komitmen ya. Diajak rapat aja nggak mau, diajak membahas nggak mau, ya gimana nanti pahamnya gitu ya. Tapi ternyata memang komitmen dia itu adalah komitmen di tugas dia apa, dan dia akan kerjakan dengan baik atau dengan serius. Jadi kalau diajak mikir itu sesuatu yang tantangan lah buat dia. Karena apa? Pada akhirnya dia ini paling balik-balik adalah ya nanti kan tugasnya balik ke masing-masing. Nah, kalau di dalam persahabatan, di dalam pertemanan, nah ini ya, ini yang kadang juga jadi tantangan. Kalau ternyata misalnya teman kita itu adalah orang tipe green, misalnya sederhana ya, yuk kita keluar yuk malam ini. Nah, ini kalau orang tipe green, itu tuh ngomong itu nggak ada tujuan gitu loh. Nah, kalau misalnya berhadapannya dengan orang-orang red, misalnya ya, ini saya pakai baju merah, misalnya red. Maka bagi saya, misalnya ya, tujuan itu kan penting ya. Misalnya tipe green itu mau ngajak makan malam, ya dia bilangnya ngajak makan malam aja. Tidak jelas makan malamnya apa, di mana, kita mau ke sana jam berapa gitu. Karena apa? Karena bagi dia kalau ditanya, ya nanti kita lihat lah. Nanti kita lihat di lapangan lah. Jadi karena intuitif ya sesuatu di lapangan ya. Jadi kalau misalnya dengan tipe-tipe green tuh ciri-cirinya seperti itu. Misalnya dia ngajak keluar, itu tuh bisa aja nanti juga berubah ya. Dari waktunya, dari tujuannya. Yang penting kan kita keluar gitu ya. Nanti kita lihat aja lah nanti gitu. Nah, nanti kita jelasnya itu seperti apa sih rencananya? Kita lihatlah aja nantilah di lapangan seperti apa. Nah, itu tanda-tanda dari
green ya. Nah, apakah sahabat-sahabat memiliki tanda-tanda itu? Oke. Nah, sebenarnya manfaatnya apa sih? Pentingnya apa sih belajar terkait sama kepribadian-kepribadian, terus adalah tipe berdasarkan color brain ya atau warna otak. Ini manfaatnya penting banget buat kita semuanya. Yang pertama, dengan memahami tipe, seseorang akan mengetahui bagaimana berkomunikasi sesuai tipe color brain-nya. Jadi sebenarnya memang color brain ini lebih khusus adalah di dalam kita berkomunikasi ya. Ini tipe orang ini tipe apa? Apakah tipe blue, terus atau purple, atau red, atau green? Maka di dalam komunikasi kita sesuaikan. Kalau orangnya adalah orang red, maka kita ngomongnya harus jelas tujuannya, langkah-langkahnya gitu ya. Nah, kalau kita ngomongnya adalah dengan orang green, hijau, maka kita harus jelas apa yang harus actionnya itu apa. Ya, apa yang harus dilakukan gitu ya. Bukan ngomongin tujuan sama langkah-langkah, tapi apa yang harus dilakukan. Job desk-nya itu apa. Memahami color brain bisa menjadi dasar pekerjaan yang tepat bagi seseorang. Nah, di sini ketika kita proses katakanlah berada di perusahaan, kita ingin merekrut tim atau mungkin anak buah atau partner kerja gitu ya. Maka penting untuk kemudian kita memahami color brain dari seseorang. Untuk apa? Untuk kemudian itu menjadi semacam gambaran lah ya. Ini orang ini cocok di bagian apa gitu. Ya, saya butuh nih dia ini keuangan misalnya. Nah, tentu kita butuh orang-orang yang seperti apa gitu ya. Nah, seperti apa coba? Jadi kalau orang keuangan itu ya harus sesuai SOP gitu ya, harus jelas dengan data. Kira-kira orang apa? Nah, saya mau mencari orang HFG nih yang dia ini bisa dekat dengan banyak orang, dengan pegawai-pegawai baru. Terus kemudian kalau misalnya dia mengeluh soal gaji, dia bisa dengan dengan istilahnya dari hati ke hati tanpa harus kemudian ada yang demonstrasi. Gimana nih milih orang yang apa? Nah, apa kira-kira? Ya. Nah, untuk HRD memahami color brain akan membantu mapping potensi karyawan dan proyeksi penempatan. Nah, untuk yang teman-teman atau sahabat-sahabat yang di HRD ya, ini memahami color brain itu akan penting, terutama untuk mapping ya. Itu tadi rencana nih. Ini orang ini kayak gini, ini cocok nggak kalau di sini nih? Gitu. Ini orang ini green, kira-kira ini mau diproyeksikan dia ini mau menjadi naik tingkat lah misalnya ya. Jadi supervisi. Ada supervisi itu harus ngatur, harus ngarahin orang-orang, harus menjelaskan itu tujuannya apa yang harus dilakukan. Tetapi tipe green tuh orang yang pokoknya itu hajar aja lah. Maksudnya itu kerjakan aja, action aja gitu kan. Nah, itu kan nanti akan kebingungan kan yang bawah-bawahnya. Maka apa yang kemudian harus katakanlah di backup kalau misalnya dia ini jadi supervisor atau katakanlah backup secara skill ya, artinya nanti diikutin pelatihan terus ditambahin cara-caranya, dikenalkan dirinya seperti ini, ditambahin lagi kemampuan dia membuat tujuan, step-stepnya, langkah-langkahnya gitu ya. Atau kemudian backup kitanya ya, atasannya atau mungkin partnernya itu dipilihkan orang-orang yang memang seperti apa yang cocok gitu ya. Atau semua dibikin sama gitu ya. Pokoknya aktivitasnya ini yang sudah diterjemahkan sama yang atasannya lagi. Nah, itu bagian dari manfaat untuk memahami color brain ya. Ini sebagai semacam kita paham sama orang lain, terus kemudian partner ataupun bawahan ataupun kemudian tim, sehingga kita bisa lebih mengoptimalkan lagi situasi ataupun orang lain yang ada di dalam mensupport ya apa yang sudah kita rencanakan atau kita targetkan.
Nah, saya kira itu dari saya sharing-sharing terkait dengan tipe kepribadian orang berdasarkan color brain ya, warna otak. Nah, buat teman-teman yang barangkali tertarik untuk tesnya, saya kira ada tesnya juga ya, yang bisa dicek ya. Saya ini tipe apa nih? Jangan-jangan nih saya merasa bahwa saya ini tipe red tapi ternyata enggak itu, saya tipe purple. Nah, untuk memfikkan atau memastikan bahwa saya tipe apa itu memang ada tesnya sendiri ya. Sekalipun yang tadi saya sampaikan itu sudah sedikit memberikan gambaran, oh kayaknya saya tipe ini gitu. Enggak kok, saya enggak seperti itu. Nah, karena memang ada juga nanti eh setidaknya ya, misalnya tipe red itu dominan. Nah, di bawahnya lagi, wah, itu ternyata katakanlah ada tipe yang lain, sangat mungkin bisa seperti itu ya. Dan nanti akan juga sebenarnya dia tipe red, tapi kemudian pekerjaan dia itu banyak yang mengharuskan dia harus eh, green. Nah, ada situasi-situasi yang seperti itu. Itu fakta berdasarkan pengalaman di lapangan ya. Ya, demikian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ingatkan lagi untuk subscribe channel Psikologi Menjawab. Silakan untuk di-share ya ke teman-teman, ke sahabat-sahabat ataupun juga direkomendasikan ke bosnya ya. Sehingga nanti bisa jadi pengetahuan baru untuk kemudian menangani tim gitu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.